Ya baik Neng, mengaturkan banyak terima kasih. Izin dulu ya, frekuensi saya gunakan untuk kultum pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Al ayat. Wallahu alam. Allah yang lebih mengetahui ayat tersebut. Jamaah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini saya menyampaikan temanya perintah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang ataupun malam. Pertama, mengaturkan banyak terima kasih yang telah mendengarkan acara kultum melalui frekuensi 141380 MHz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan setiap pagi mendapatkan ilmu yang manfaat, terutama buat saya juga Anda semua, keluarga besar Baraya Kultum 1380 MHz. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 205 ini menerangkan zikir artinya ingat, mengingat, menyebut atau merenungkan. Itu zikir. Zikir kepada Allah ini adalah mengingat jamaah, menyebut atau merenungkan segala keagungan dan kekuasaannya. Kita lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan Masya Allah, Subhanallah. Begitu. Walaupun perintah di dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, jamaah yang saya hormati, akan tetapi ini hakikatnya ditujukan kepada seluruh kaum mukallaf. Siapa kaum mukallaf tersebut? Kaum mukallaf itu adalah orang-orang mukmin yang telah terkena taklif. Taklif itu beban syariat, jamaah yang hormat. Agar mereka senantiasa ingat zikir di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zikir di dalam hati itu lebih dekat kepada keikhlasan serta sangat jauh dari sifat riya, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di dalam surat Al-A'raf ayat 205 tadi telah dibacakan yang artinya, dan sebutlah atau nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi ataupun petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Seandainya kita mau masak, mau ke pasar, mau ke kantor, apa saja yang kita mampu, yang kita fokusnya masing-masing, atau nyetrekan radio, coba diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, jamaah. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini. Selanjutnya, yang pertama, perintah zikir di dalam Al-Quran. Selain ayat yang telah saya sampaikan tadi, jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran masih terdapat ayat-ayat lain yang mengandung seruan atau perintah bagi kaum mukminin, ya. Nah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Fadkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Dan janganlah kamu mengingkari atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan. Kalau kita menghitung nikmat Allah
coba gunakan dengan alat yang canggih zaman sekarang. Wa ta'udu nikmatallahi la tusuha, tidak akan terhitung nikmat yang telah diberikan kepada kita. Begitu jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati, di dalam Al-Quran selanjutnya juga dikatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah, baik dia sambil berdiri atau sambil duduk jamaah, atau di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha pemelihara kami dari siksa neraka. Begitu. Nah, itu harus kita baca jamaah yang saya hormati ya. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati, ada lagi di dalam Al-Quran mengatakan, wasabih bihamdi rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurub. Begitu. Dan bertasbihlah kamu semua sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Munir ini dijelaskan bahwa makna dari perintah Allah untuk berzikir di dalam surat Al-A'raf ayat 205 ini, ya jamaah yang saya hormati, adalah berzikir kepada Rabbmu di dalam hatimu. Ini secara tersembunyi dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya di dalam hati. Begitu jamaah. Tidak dikeraskan. Ya, kalau kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, cukup di dalam hati saja. Subhanallah. Bersyukur, istighfar kepadanya. Ingat Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Jikalau kita zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini jamaah yang saya hormati, insyaallah taala. Karena orang bisa karena kebiasaan. Ya, manakala kita meninggalkan dunia jamaah yang saya hormati, itu akan mengucapkan. Karena di dalam salah satu hadis dikatakan maqala fi akhiri kalimatul la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini bukan perkara mudah jamaah kalau tidak dilatih dari sekarang. Makanya orang yang akan meninggal dunia itu dituntut lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau orang tidak mengenal, tidak zikir kepada Allah, itu sukar mengucapkannya. Itu jamaah. Kenapa? Karena man habba sayin aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang mencintai suatu perkara, dia akan banyak menyebutnya. Cinta ke satu uang terus. Cinta kepada bisnis terus. Apa yang dia cintai pasti banyak menyebutkannya dia. Jangan salah ucap nanti apabila kita meninggal dunia. Mak, bapak, sawah, kabogo, jasa jabat. Tidak. Ucapkan dari sejak sekarang. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah manakala kita meninggalkan dunia ini akan mengucapkan la ilaha illallah. Paling tidak Allah. Bukan perkara mudah jamaah Baraya Kultum ya. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita akan tentram. Semua manusia mempunyai masalah. Permasalahannya beda-beda. Ada yang bisa terpecahkan, ada yang tidak. Orang yang tidak terpecah, yang tidak bisa memecahkan masalah, dia akan stres jamaah. Karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya masalah. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, berzikir kepada Allah dengan suara yang perlahan-lahan. Di dalam berzikir jamaah yang saya hormati, hendaknya seseorang melakukan dengan suara yang tidak keras. Ya, apalagi pakai suara subuh. Ya, pakai suara di masjid, zikir, tarik-tarik teing. Nah, begitu. Jangan terlalu keras, sekedar terdengar oleh dirinya sendiri saja. Ini sudah dijelaskan di dalam sebuah riwayat jamaah yang saya hormati dari Ibnu Jarir.
bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Tuhan itu, ya, kita dekat, jamaah yang saudara, apakah Tuhan itu dekat sehingga kita cukup dengan berbisik saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah sehingga kita harus berteriak-teriak, menjerit-jerit kepadanya? Maka Nabi Muhammad SAW terdiam, jamaah yang hormati. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Begitu jawabnya. Da'watud da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Itulah Al-Qur'an dikatakan. Surat Al-Baqarah ayat 186 mengatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, jamaah yang saya hormati, maka dalam mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan dalam mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Jamaah Baraya Kultum yang saya hormati di pagi hari ini, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu telah berkata, di dalam suatu perjalanan bersama Nabi Muhammad SAW, orang-orang berteriak ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarik-tarik, bersepik. Maka Nabi Muhammad SAW menegur mereka dengan sabdanya, ya Yohanes, begitu. Wahai manusia-manusia, innalladzina tad'una laisa bi'asami wala ghaibu. Innalladzina tad'una bainakum wa baina a'naqi riqabikum. Hai manusia, sesungguhnya zat yang kamu seru itu tidaklah tuli dan tidak pula jauh. Sesungguhnya Tuhan yang kamu seru itu adalah di antara kamu dan di antara leher. Begitu. Dekat, jamaah yang seru, di antara leher kendaraan kamu. Dekat, jamaah. Jadi tidak perlu kita keras-keras segala. Ya, pakai speaker, wah rame. Di masjid semua jamaah yang itu kita cukup Allah SWT. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, di dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW khairu dikri khafiyu wa khairu rizqi ma yakfi. Sebaik-baik dikir, jamaah yang saya hormati, adalah yang dilakukan secara tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah yang mencukupi. Jadi kita bangun malam, zikir di sana lebih bagus, jamaah. Sepertiga. Kemudian kita rezeki yang kita cari, jamaah, bukan berarti banyaknya. Mencik pasal Sunda buruk di juru, buruk di pantong, ngalayah tengah ima, lubak lebu keban lobak, cantang tuh. Jadi yang kita cari cukup. Begitu, jamaah. Apa artinya banyak rezeki kalau tidak cukup, jamaah? Hanya bingung ya terus. Kasih dua, mau nama. Terus memang sepitur itu dunia. Gitu, jamaah. Ingat, wa mal hayatad dunya ila mata'al ghurur, bahwa kehidupan dunia itu hanya sekedar permainan. Manusia sifatnya, jamaah, serakah, keluh kesah. Semoga hiji, hayang dua, semoga dua, hayang tilu, hayang bagai tilu, hayang opat. Terus gitu, jamaah. Bere motor, hayang mobil, bere mobil, hayang duluwi alus. Itu hal biasa, jamaah. Hal biasa, wajar-wajar saja. Tetapi Allah akan menjawab, jamaah, bukan berarti keinginan kita. Allah akan mengabulkan sesuai kebutuhan kita. Kita sekarang tidak mempunyai apa-apa, tetapi takwa, jamaah yang saya hormati, insya Allah Allah akan mencukupkan rezeki kita. Nah, jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini, zikir pagi, ya, dan malam hari, jamaah yang saya hormati. Ini sesungguhnya zikir dengan hati, jamaah yang saya hormati, ini dapat membuahkan amal lidah dan anggota badan lainnya tanpa dipaksa-paksa.
Ya, maka oleh karena itu jamaah membiasakan diri berzikir kepada Allah ini perlu dilakukan baik pagi ataupun malam. Ya, sebagaimana diperintahkan di dalam ayat surat Al-A'raf ayat 205 tadi dikatakan. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala jamaah mengatakan, "Fasbir ala ma yaquluna wasabih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i laila fasabih wa atrafan nahari la'alaka tarda." Begitu jamaah. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Jamaah barayakultum yang saya hormati, wadhkuru rabbaka katsira wasabih dia asyi wal ibakar. Surat Al-Imran ayat 41. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang ataupun pagi hari. Jamaah barayakultum yang saya hormati di pagi hari ini, yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini merupakan masa perpindahan dari keadaan gelap kepada keadaan terang. Sekarang seolah-olah merupakan perpindahan dari alam mati ke alam hidup. Dan dianalogikan ke jamaah sebagai perpindahan dari alam tiada ke alam ada. Kita kan tidak sadar tadi malam sedang tidur, sekarang pindah ke alam siang. Nah jamaah yang saya hormati, pada pergantian hari ini terjadi pula jamaah peralihan tugas malaikat yang mencatat dan dia melaporkan amal perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pergantian waktu dari gelap ini menuju terang ini jamaah. Dan begitu seterusnya. Ya. Menunjukkan adanya penciptaan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Maka oleh karena itu jamaah yang saya hormati, ya, sangat layak bagi kita sebagai kaum muslimin untuk menyibukkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk penyerahan diri dan pengakuan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jamaah barayakultum dimanapun berada, syariat telah mengajarkan bentuk-bentuk zikir jamaah yang harus dilakukan oleh kita semua pada pagi hari ataupun malam hari. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, ya, yaitu Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Itu di dalam salah satu hadis dikatakan seperti itu jamaah. Ya Allah, dengan memohon pertolongan-Mu kami memasuki pagi ini, hari dan petang hari ini, dan dengan kekuasaan-Mu kami hidup dan mati. Dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Atau sering kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Apa sudah tadi kita berdoa seperti itu? Ya mudah-mudahan ya. Jamaah barayakultum yang saya hormati, jika tiba waktu petang atau malam beliau membaca Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Begitu jamaah. Ya. Ya Allah, dengan memohon pertolongan-Mu kami memasuki petang hari dan dengan kekuasaan-Mu kami hidup dan mati. Begitu. Dan hanya kepadamu kami akan dikembalikan. Semua manusia akan kembali kepada Allah jamaah yang saya hormati. Bagaikan air jamaah yang saya hormati dari laut itu akan kembali ke laut. Semua. Tetapi jamaah proses begitu diangkat ke langit, air tersebut menjadi awan, kemudian musim hujan tiba, maka air pun turun jamaah. Ada yang langsung ke laut, ada ke gunung, ada ke daerah tandus,
ada ke pepohonan, ada ke batu, ada parit. Begitu. Mudah-mudahan kita jamaah yang hormati dari Allah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tenyimpang dulu. Tenyimpang heula kanu batu, tenyimpang heula kanu haur, tenyimpang heula ka gunung. Mudah-mudahan ya. Kita berdoa jamaah sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa? Orang yang dzikir kepada Allah, orang yang ingat kepada Allah. Itu jamaah yang saya hormati. Semua akan ditinggalkan, kekayaan akan ditinggalkan, istri yang cantik akan ditinggalkan, suami yang ganteng akan ditinggalkan, anak akan menjadi yatim piatu. Semua akan mengalami. Fattajawadu fa inna kharijati taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang lain ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berdasarkan sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah SAW, ma min abdi yaqulu fi sabahi kulli yaumi wa masya'i kulli lail, bismillahilladzi la yadurru ma'asamihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim, salah satu marotib, lam yadurhu syai'un. Seorang hamba yang membaca pada pagi hari jamaah tiap-tiap menjelang siang dan petang hari tiap-tiap menjelang malam dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, yang artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan memudaratkan bersama namanya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui sebanyak 3 kali jamaah yang saya hormati, niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang akan memudaratkan kamu di dunia ini. Begitu. Jamaah sahabat Baraya Kultum 1380 MHz. Di samping kedua hadis ini, masih banyak pula hadis-hadis lain yang bersisi zikir jamaah, yang mengatakan, yang menyebutkan tentang zikir. Begitu. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua untuk dibaca pada pagi hari dan malam hari. Jamaah sahabat Baraya Kultum yang terakhir ya. Selanjutnya pada akhir ayat 205 surat Al-A'raf ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takum minal ghafilin," dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya, yang lalai. Firman ini merupakan takkid jamaah, penguat jamaah yang hormati ya. Itu. Nah, namanya bagus firman itu. Firman ini merupakan takkid, yang takkid ya, penguat. Ini terhadap perintah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Melarang hamba-hambanya lalai dari berzikir kepadanya. Yang wajib jamaah yang hormati adalah ini menjadikan hati selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Habluminallah terus dimanapun kita berada, agar hati bisa merasakan kerendahan diri di hadapannya dan merasa takut terhadap kekuasaan dan keagungannya. Jangan coba-coba jamaah yang hormati kita menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah apabila sudah bertindak jamaah yang hormati hanya mengucapkan kun, jadi. Tidak ada perkara yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bisa merubah sesuatu yang di luar nalar kita jamaah yang hormati. Contoh jamaah yang hormati ya, para malaikat dalam berzikir setelah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berzikir pada ayat tadi ya, innalladzina indar rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Begitu. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu jamaah yang hormati tidak merasa tidak mau menyembah Allah, terus dia bertasbih dan hanya kepadanya dia bersujud terus. Malaikat sebelum diperintah tasbih, sebelum diperintah sujud terus, itu malaikat. Jamaah Baraya Kultum yang hormati, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sebagai kaum muslimin agar tidak termasuk orang yang lalai di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita merasa senantiasa berzikir hingga dapat mencapai tingkat ketaatan pada seperti malaikat di dalam beribadah. Kita mah manusia, tidak bukan seperti malaikat. Gitu jamaah.
Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat 206 surat Al-A'raf ini jamaah yang saya hormati. Para malaikat itu suci dan terpelihara dari ajakan syahwatnya. Nafsu, amarah, hasud, serta dengki, itu malaikat. Kita manusia, kadang salah, kadang benar jamaah. Begitu. Benar terus lain malaikat, salah lain setan, itu manusia. Tetapi sebaik-baik manusia, kita mengakui kesalahan dan segera mohon maaf kepada orang yang didaliminya, yang telah disakitkan hatinya, mohon maaf. Namun mereka tidak berhenti-henti, jamaah malaikat itu mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, padahal dia jamaah tidak orangnya malaikat itu suci. Kita yang sudah jelas-jelas jamaah tidak tahu. Nabi Muhammad sudah jelas-jelas dimaksum, ya, dipelihara, tidak henti dia istighfar 100 kali satu hari. Kita apa? Ya, seharusnya jamaah manusia yang dihiasi syahwat kemanusiaan, kesenangan, lebih layak untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat membersihkan kaca hati dan kotoran-kotoran keinginan hawa nafsu. Sedikit-sedikit hati kita bagaikan kaca jamaah yang sama, kalau tidak istighfar lama-lama akan rumek hese kebersihanan. Malaikat yang mempunyai kedudukan tinggi dan suci tidak pernah takabur di dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Karenanya jamaah, mereka sangat dekat kepada inayah, pertolongan dan rahmatnya, begitu ya. Mereka tetap memahasucikan Allah, gitu. Dia tetap sujud. Di dalam melukiskan perilaku malaikat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan jamaah, ya, bahwa mereka itu memahasucikan Allah dan bersujud. Memahasucikan Allah adalah perbuatan hati jamaah yang saya hormati. Sedang bersujud ini merupakan amal lahiriah. Maka oleh karena itu, asal mula ketaatan itu hendaknya dimulai dari hati kita semua, sehingga selanjutnya dapat menjadi dasar bagi amal perbuatan anggota badan lain diaplikasikan dengan diperintahkannya sujud melalui sholat, melalui perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah yang saya hormati. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita sebagai keluarga besar Baraya Kultum dimanapun yang mendengar, ya, dan yang menyaksikan tayangan kami pada pagi hari ini, silahkan bisa diklik juga ya. Ya Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang selalu menyebut nama-Mu, selalu mensyukuri nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami, serta selalu beramal dengan amal yang Engkau terima. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga yang mendengarkan keluarga besar Baraya Kultum mudah-mudahan diberikan kesehatan, berikan keturunan yang soleh, rezeki halalan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku memang Pak Ustaz. Ya Allah, rahmatilah kami dalam Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk, dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkan kami atas apa yang terlupakan darinya. Ajarilah kami atas apa yang belum tahu darinya. Berikanlah kami kemampuan membacanya sepanjang malam dan ujung siang. Jadikanlah ia sebagai penggerak kami, wahai Tuhan semesta alam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya baik, terima kasih banyak atas kebersamaan dan partisipasinya. Rekan-rekan sekalian, cepat jaga kesehatan selalu. Baraya Kultum kami tutup. Sampai jumpa besok pada frekuensi 14.38.0 MHz bersama Baraya Kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.